Siapa yang bertekad merubah dirinya lebih baik, kalau dia masih ada ajal hidupnya, maka oleh Allah akan dilimpahkan ketenangan. Jadi kalau mau berubah jadi baik, bukan dunia dulu yang dikasih, bukan materi, bukan pangkat dulu, diberikan ketenangan di hatinya oleh Allah supaya menerima kebaikan. Setelah itu baru dilimpahkan, kedudukan tambahkan, harta tambahkan, ilmu tambahkan. Tapi kalau dia ingin berubah tiba-tiba wafat di pertengahan, maka jalan kakinya itu menggugurkan dosa-dosanya. Taubatnya diterima, tapak kakinya dihitung sebagai amalan baru. Maka orang tadi yang pernah membunuh 100 orang, maaf, dia meninggal di pertengahan jalan ke majlis ilmu untuk mengaji, di tengah-tengah belum sampai belajar, meninggal di tengah. Allah perintahkan catat amalannya untuk menggugurkan dosanya, dan catat tapak pertama kakinya untuk mengantarkan dia ke surga. Terima setiap ujian dengan sabar. Terima. Bagaimana cara menerima dengan sabar? Rasakan begini. Ketika datang ujian, bukan saya saja yang diuji, semua orang juga punya ujian. Alhamdulillah ya Allah, kau percayakan kepada saya, bukan pada yang lain. Berikan kekuatan, terima dulu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat ini seringkali dipahami sempit. Kalau ada yang meninggal saja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua punya Allah kok. Kalau Allah mau ambil, kembali kepada Allah. Kita ikhtiar dulu, ya kita berusaha. Lalu kita simpulkan, semua Allah yang berkehendak punya Allah. Jiwaku pun punya Allah. Kalau Allah mau ambil, selesai. Aku cuma menjalani titipan. Mungkin sudah selesai titipannya kepadaku. Hadirkan keyakinan ini, lalu bawa dalam sholat. Sampaikan permohonan kita. Karena itu kalimat sabar menerima ujian disandingkan oleh Allah dengan sholat. Dan orang yang sabar menerima, lantas dia datang lewat sholat, dijanjikan oleh Allah seketika itu aku akan kabulkan segala permohonannya dan aku hilangkan kesulitannya. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Setan itu lemah. Ya, setan itu lemah. Karena dia hanya mengajukan permintaan yang disetujui oleh Allah dengan menggoda saja, merayu saja. Dia tidak punya kekuatan untuk memaksa. Dia nggak maksa kok. Kenapa Anda harus terpaksa ikut? Dia cuma goda aja. Ini lemah. Ya. Karena itu orang-orang yang ikut setan nih, ikut godaan-godaan untuk bisa memenuhi nafsunya, itu ruginya 2 kali lipat. Di dunia sudah rugi, di akhirat penyesalannya dalam. Kenapa? Karena setan sendiri ketika dalam suasana hisab tegang, mulai dia sadar dengan kesadaran yang tingkat tinggi. Ya, dia sadar juga waktu mengajukan permintaan kepada Allah, tapi kesadaran yang ditutupi oleh kesombongan. Begitu sudah melihat neraka, jahanam depan matanya, udah hilang semuanya tuh. Maka dia mulai beretorika, mulai pidato, mulai ingin menyesal. Udah nggak ada penyesalan di situ. Tapi memang sombong ya, sombongnya begitu. Ya, jadi penyesalannya pun diliputi kesombongan juga. Ya, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Quran surah ke-14 ayat 22. Quran surah ke-14 ayat 22. Wa qala syaitanu, setan mulai pidato, yang mulai hisab. Wah, nyampein dia kepada siapa? Nih yang ikut-ikut dia saat di dunia. Dia ingin berlepas diri. Lamma qudiyal amru, ketika ditetapkan hisab itu. Dan nampak tuh nerakanya tuh. Apa yang dia katakan? Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kalian ini kenapa? Allah udah janjikan kepada kalian janji yang benar, sedangkan aku cuma ngajak-ngajak janjiin, terus aku ingkari sekarang. Tuh, ya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, setan tuh. Jadi dia tuh mengatakan, aku berjanji, aku mengingkari. Allah yang benar, kalau Allah janji, Allah gak akan ingkar. Itu yang disebut Quran surah 3 ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi. Ya, Allah menjanjikan kepada kalian yang benar. Kenapa nggak kalian ikutin? Aku tuh cuma janjikan yang salah, aku ingkari. Ya, dan aku nggak punya kekuatan. Dia katakan sendiri, aku nggak punya kekuatan. Illa anda utukum fastajabtum li. Ya, aku cuma ngajak aja. Cuman kenapa kalian ikut? Itu setan. Kalimat setan langsung. Aku nggak punya kekuatan pada kalian. Aku nggak bisa maksa. Aku nggak maksa kok. Cuman ngajak doang. Tapi kan kenapa ente ikut? Tuh. Enak aja dia bilang begitu tuh. Aku cuman ngajak. Ya, sekarang aku nggak bisa tolong kalian. Kalian aja nggak bisa tolong aku. Ma'ana bimusrihikum wa antum bimusrihiyya. Ya, aku nggak bisa tolong kalian sekarang. Kalian aja nggak bisa nolong aku. Ya, maka bagaimana aku bisa nolong kalian? Itu setan tuh. Ngeselin banget kan? Salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2,
kita menunaikan sholat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah.